begini Ustaz Safruddin, biasanya juga alasan di Mongolia ke tanah suci ada itu. Lepas itu masalah pun langsung bro. Kita harus rinci ya. Jadi Habib kita harus rinci. Kalau kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, itu yang harus dipahami. Di sana madhab Hambali, ya. Di sini madhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di sana madhab Hambali, baru akidahnya akidah Ibnu Taimiyah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita jangan memaksakan. Kenapa sering terjadi bentrokan? Artinya pembawaan itu harus sesuai dengan madhab. Beberapa ulama yang dari sana kalau ngobrol dengan saya di sini, kadang kalau saya tanya masalah fikih, mereka santun, mereka bilang begini, Ustadz, antum minta jawaban ana bagaimana? Jawaban yang anak yakini di sana atau yang antum yakini di sini? Jadi beliau tahu bahwa di sini itu madhab Syafi'i. Jadi cuman kadang saya kurang paham juga kenapa sampai orang harus memaksakan madhab Hambali di Indonesia, padahal Indonesia ini madhab Syafi'i. Jadi itulah yang kadangkala harus memang yang harus kita perhatikan pada saat kita mau beragama. Kita benar-benar tahu dulu karakteristik daerah kita, negara kita bermadhab apa. Jadi jangan, saya lulusan Timur Tengah, sana madhab Hambali, saya harus ke sini karena ini pakai dalil. Ya emang Imam Syafi'i tidak pakai dalil, cuman enteng ikut dalil. Jadi seperti itu, jangan sampai kita membuat orang ini semua cara berpikirnya saklek, terlalu kaku, ya. Jadi seakan-akan kalau yang dari dia ikut dalil. Apakah Anda melihat ini juga ada seakan-akan memaksakan? Jelas memaksakan. Jadi itulah yang perlu kita. Itu makanya beberapa para ulama mengatakan apa? Man kathura fi ilmihi qalla inkaru. Barang siapa yang banyak ilmunya, sedikit keributan. Itu lagi. Sama ini kasusnya. Kita pelajari sebelum kita melihat kejadian itu, kita harus lihat dulu landasan teorinya. Itu penting. Iya. Seperti itu yang saya bilang tadi. Kalau di Indonesia madhabnya Syafi'i. Jadi tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Kalau di Saudi itu madhab Hambali. Jadi lagi-lagi kembali ke situ. Jadi landasan teori itu penting. Jadi kalau kita tahu itu, biasa, itu kan di sana Hambali. Begitu saja jawabannya. Ya. Jadi jangan kita, kenapa di tanah suci boleh, di Indonesia tidak boleh? Karena madhabnya beda. Jangan jadikan, memang di sana kiblat kaum muslimin, tapi kalau di Madinah itu Pak Kiai, ini sampai pertanyaan tadi, perempuan kaum jamaah kaum ibu dan kaum bapak dipisah. Ya kalau itu sudah, karena memang sudah diatur, bahkan kalau tempat perempuan itu memang sudah disekat memang di Masjid Nabawi. Ya itu saya lihat sendiri ya. Jadi beda ininya, dan Masjid Nabawinya besar. Kadang saya biasa jalan, kadang sakit pala-pala karena memang luas. Jadi kalau di sana memang sudah disekat. Jadi dan di sana perempuannya memang bukan dalam artian di Mekah tidak diatur, tapi di sana memang kalau di Mekah kan tempat untuk kita tawaf, tempat untuk kita ada ibadah sunnah yang tidak dikerjakan di Madinah. Itu seperti itu tawaf. Kalau sedangkan di Raudhah saja disekat, ya. Ada khusus tempat wanita, ada khusus tempat laki-laki. Jadi memang sudah diatur di sana. Jadi itu bukan dalam artian kalau di Mekah dikasih biar, kalau di Madinah taatur, bukan seperti itu. Tetapi memang kalau di sana memang sudah dirancang sedemikian rupa. Dan kalau di Mekah itu orang ingin mencari kesempurnaan, ingin mencari ibadah-ibadah sunnah yang lain yang tidak bisa dikerjakan di tempat lain, sehingga kadangkala ada seperti tawaf itu kan laki-laki dengan perempuan sama-sama. Ya, jadi seperti itu, bukan dalam artian berarti tidak diatur di sini, tidak. Itu karena tawaf itu tidak ada orang tawaf di Madinah kan, di Mekah hanya khusus di Mekah. Itu maksudnya mereka mau mencari, bukan dalam artian menyepelehkan yang lain, tidak. Jadi seperti itu. Sebagaimana kata Ibnu Mubarak, al-isnadu
minaddin. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya. Nah. Jadi sanad itu bagian dari agama. Seandainya orang berbicara tanpa sanad, maka orang akan berbicara sekehendaknya dia. Jadi walau masalah huwabu. Jadi apa namanya? Kalau dia punya sanad, jadi dia hati-hati. Orang punya sanad itu hati-hati. Dia tahu kapan dia diam dan kapan dia bicara. Jadi itu pentingnya sanad. Nah, saya lanjutkan.